Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi salaha syar'uhu li jami'il masail wan nawazil. Wassalatu wassalamu 'alan nabiyyil ladzi tanazzaha 'anir radha'il wa 'ala alihi wa ashabihi wa jami'i ummatihi al-mahdiyyin al-afadhil wa ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal 'alamin. فكيف حالكن أيتها الطالبات الصالحات؟ نعم، نلتقي مرة أخرى في مادة التوحيد، وتوقفنا سابقا في شرح القاعدة الثالثة. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang kaidah yang ketiga dari al-qaid al-arba', yang mana al-muallif memaparkan di sini di kaidah yang ketiga bahwasanya al-musyrik, orang-orang musyrik itu mempunyai berbagai macam bentuk peribadatan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang musyrik yang menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki macam ibadah yang banyak. Minhum man ya'budul malaikah wa minhum man ya'budul asjar wal ahjar was salihin wal anbiya. Orang-orang yang menyembah selain Allah itu, ibadah mereka itu bermacam-macam. Ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah orang-orang yang soleh, ada yang menyembah pepohonan, bebatuan, dan lain sebagainya, dan banyak bentuk peribadatan yang belum disebutkan di sini ya. Namun apapun bentuk ibadah mereka itu tetap dikategorikan orang-orang musyrik yang menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka itu diperangi oleh Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat karena itu merupakan bentuk penyimpangan yang tidak dilandaskan dengan tauhid. Sedangkan yang kita ketahui yaitu apa? At-tauhid yaitu wahada yuwahidu, yaitu menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala itu esa, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun itu beribadah kepada orang-orang yang soleh ataupun orang-orang yang mukmin. Itu merupakan salah satu bentuk kesyirikan dan salah satu bentuk penyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhid itu murni, betul-betul mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa adanya orang kedua ataupun ketiga. Seperti yang sudah kita katakan pada pertemuan sebelumnya, jika dunia tersebut, bumi tersebut dimiliki oleh dua Tuhan ataupun lebih, diatur oleh dua Tuhan ataupun lebih, apa yang akan terjadi pada alam semesta tersebut? Tentu masing-masing dari mereka mempunyai keinginan
masing-masing mereka akan mengatur dan akan terjadi perselisihan. Nah, setelah muallif al-kitab memaparkan bentuk-bentuk peribadatan orang-orang musyrik, nantaqil ila al-qaidah ar-rabi'ah. Nah, sebelumnya sudah mengingatkan agar lebih mudah memahami dalam pelajaran, dibuka matanya ya. Mungkin sebaiknya juga dibaca sebelum masuki materi, nah, agar ada gambaran dari apa yang sudah dijelaskan. Nah, ماذا قال في القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة ومشركو زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون صدق الله تعالى. Nah, setelah muallif memaparkan bentuk-bentuk peribadatan orang-orang musyrik, nah, sekarang muallif menjelaskan kepada kita bahwasanya orang-orang musyrik zaman dahulu kala, walaupun Tuhan mereka itu bermacam-macam, begitu banyak yang mereka sembah. Nah, Tuhan atau ilah itu adanya di sana mengandung unsur peribadatan ya. Yang namanya Tuhan atau ilah berarti disembah, ditaati. Nah, orang-orang musyrik walaupun Tuhan mereka, alihah mereka itu banyak, mereka itu menyekutukan Allah dikala ar-raha, pada kesenangan, pada waktu yang senang. Nah, dan ketika mereka ditimpa sebuah musibah, mereka itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mempererat hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun ketika mereka diberikan solusi dari sebuah masalah mereka, ataupun mereka selamat dari sebuah musibah, mereka kembali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan musyrik pada zaman kita yang sekarang ini, kesyirikan mereka itu baik di kala waktu yang sempit ataupun di waktu yang luas. Ketika mereka senang ataupun ketika mereka sedih, itu mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti yang terjadi di zaman kita, yaitu ketika selesai sholat Id ataupun yang lainnya, mereka mengunjungi kuburan-kuburan. Mereka berdoa di atas kuburan-kuburan. Nah, pergi ke dukun ataupun menyembah, menghormati, betul-betul menghormati orang-orang yang soleh. Nah, itu banyak yang terjadi. Gulu, berlebih-lebihan terhadap kiai misalkan. Itulah bentuk kesyirikan pada zaman sekarang. Anna musyriki zamanina aghladu syirkan minal awwalin. Bahwasanya kesyirikan pada zaman kita itu lebih besar, lebih berat. Aghladu syirkan,
dari orang-orang terdahulu. Li'anna al-awwalina yushrikuna fil rakha wa yukhlisuna fil shiddah. Karena orang-orang terdahulu itu mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka fil rakha, di waktu senang, dan wa yukhlisuna fil shiddah, dan mereka memurnikan Allah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka ditimpa kesukaran. Wa musyriku zamanina syirkuhum daiman fil rakha'i wa syiddah. Sedangkan kesyirikan orang-orang pada zaman kita di kebanyakan buldan, di kebanyakan negara-negara, itu syirkuhum itu kesyirikan mereka itu baik di fil rakha' ataupun fi syiddah, baik di waktu sempit ataupun di waktu luas. Ketika mereka senang ataupun ketika mereka sedih, ketika mereka ditimpa musibah ataupun tidak ditimpa musibah. Itulah kesyirikan orang-orang pada zaman sekarang. Dari antara Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya bahwasanya orang-orang musyrik pada zaman dahulu kala itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dikala mereka ditimpa sebuah musibah, dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di waktu yang luas, dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di waktu yang sempit ataupun ketika mereka ditimpa musibah. Itu qaulullah ta'ala, fa idza rakibu fil fulki da'awu Allah mukhlishina lahuddin. Nah, di sini sebutkan fa idza rakibu fil fulki. Nah, ketika orang-orang tersebut berlayar di atas perahu, berlayar di laut, da'awullaha mukhlishina lahuddin. Mereka itu betul-betul berdoa dengan seikhlas-ikhlasnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Da'awullaha, mereka berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan betul-betul permohonan, mukhlishina lahuddin, benar-benar ikhlas mereka. Falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Dan ketika mereka diselamatkan, di sini kenapa mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka di atas perahu, di atas kapal. Mereka takut tenggelam, terombang-ambing di atas laut. Mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan, agar mereka tidak tenggelam. Falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Dan ketika mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka sampai pada tujuan. Falamma najjahum, tatkala mereka diselamatkan dan sampai ke daratan, mereka kembali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah kesyirikan orang-orang musyrik pada zaman dahulu kala. Mereka betul-betul mengikhlaskan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka dalam keadaan sempit, ketika mereka ditimpa musibah. Mereka cari solusinya kepada Allah, namun ketika diberikan solusi, mereka kembali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bentuk tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Mereka meminta tatkala diberi, mereka berpaling, ya. Mereka lupa atas nikmat yang diberikan kepada mereka. Nah, ini tidak ada rasa syukur terhadap Tuhan, ya. Kita saja ketika Tuhan kita ataupun ketika orang tua kita memberikan kita apa yang kita inginkan, tentu kita akan merasa senang, bersyukur. Nah, apalagi ini Rob semesta alam. Dan kesyirikan mereka tidak mengurangi sedikit pun
apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh nikmat Allah Subhanahu wa taala itu seluas-luas nikmat. Allah Maha Kaya, tidak butuh dengan ibadah kita sebenarnya ya. Namun tujuan kita diciptakan di dunia ini yaitu apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Nah, Allah tidak butuh sama ibadah kita. Walaupun seluruh dunia ini menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak butuh. Itu tidak akan mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai di sini penjelasannya. Al-khulasah insyaallah sanubayyinuha fil liqa'it tali insyaallah. Nah, insyaallah pada pertemuan berikutnya saya akan merangkum dari al-qaidah al-ula sampai ar-rabi'ah. Nah, sampai di sini jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya melalui Telegram. Atlubul afwa minkunna ala kulli zalalin wan nuqsan. Saya minta maaf kepada antunna atas segala kekurangan dan kesalahan. Silahkan yang ingin bertanya melalui Telegram ya. Nakhtatim hadzal liqa bidu'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.